Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini saya akan membuat sebuah video lanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu pembahasan pada mata kuliah praktikum sistem basis data yang membahas tentang relasi antar tabel. Nah, kali ini saya akan membahas relasi antar tabel, yaitu menggunakan 3 buah tabel sekaligus. Yang mana sebelumnya adalah menggunakan fungsi tabel atau relasi antar tabel menggunakan 2 tabel yang saling berelasi. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah video, yaitu relasi antar 3 tabel dengan menggunakan fungsi where. Nah, misalnya, kita masih tetap akan menggunakan tabel-tabel yang sudah pernah kita gunakan sebelumnya, yaitu kita menggunakan 3 buah tabel. Yang pertama, tabel utamanya adalah tabel rekening, yang kedua adalah tabel nasabah, yang ketiga adalah tabel cabang. Yang mana di dalam tabel rekening tersebut memuat 2 buah kata kunci kedua atau kata kunci tamu, yaitu kata kunci tamu yang pertama adalah ID nasabah yang berasal dari kata kunci tabel nasabah. Yang kedua adalah kata kunci tamu untuk kode cabang yang berasal dari tabel cabang, yang merupakan kata kunci dari tabel cabang. Nah, kita akan menggunakan kembali 3 tabel tersebut. Nah, dengan langkah-langkah seperti berikut ini ya. Yang pertama, kita gunakan database yang sebelumnya kita gunakan adalah database PSBD ya. Kalau di sini kan menggunakan tabel bank ya. Cuman pada saat praktikum kali ini saya menggunakan nama database yang berbeda, yaitu dengan database PSBD. Nah, yang pertama, tampilkan nama nasabah yang saldonya di atas 20 juta dan rekeningnya tercatat di Kota Bandung. Berarti di sini kita harus pahami bahwasanya di dalam ketentuan yang pertama itu ada dua ketentuan utama yang harus kita pahami. Yang pertama, ketentuan pertama adalah yang saldonya itu di atas 20 juta. Dan yang kedua, ketentuan kedua adalah yang tercatat di Kota Bandung. Jadi ada 2 syarat yang harus kita penuhi dalam query ini. Syarat yang pertama adalah kita akan menampilkan setiap nasabah yang saldonya itu di atas 20 juta. Ini yang pertama. Di atas 20 juta. Syarat yang kedua adalah rekeningnya tercatat di Kota Bandung. Nah, itu ada 2 syarat ya. Yang syarat pertama lebih dari 20 juta, syarat yang kedua adalah harus di Kota Bandung. Nah, langkah-langkahnya nih. Yang pertama, tentukan tabel yang akan digunakan. Nah, dari sini kita paham bahwasanya tabel utama yang kita gunakan adalah tabel rekening. Yang kedua, karena kita membutuhkan nama nasabah, ya ingat ya, yang akan kita tampilkan adalah menampilkan nama nasabah. Sementara nama nasabah tersebut tidak ada di dalam tabel rekening, tetapi adanya itu adalah di dalam tabel nasabah. Sehingga kita memerlukan tabel tambahan, yaitu tabel nasabah. Catat, berarti selain tabel utama yaitu tabel rekening, kita pun membutuhkan tabel nasabah. Yang kedua, kita kolektifkan lagi ya tabel-tabel yang kita perlukan, yang akan kita gunakan. Yang kedua adalah Kota Bandung. Ini 20 juta kan ada di tabel rekening ya, dalam tabel rekening. Yang ketiga adalah kota. Nama kota itu ada di dalam tabel cabang. Maka kita bisa kolektifkan, kita membutuhkan 3 buah tabel sekaligus. Yang pertama tabel rekening, yang kedua tabel nasabah, dan yang ketiga adalah tabel cabang. Ya. Kenapa? Karena informasi-informasi yang kita perlukan, syarat-syarat yang kita perlukan itu terdapat di dalam tabel yang berbeda. Gitu ya. Seperti nama nasabah ada di dalam tabel nasabah. Kemudian syarat Kota Bandung itu ada di dalam tabel cabang. Berarti kita harus kumpulkan dulu nih semua tabel-tabel yang berelasi dengan tabel yang akan kita tampilkan. Gitu ya. Nah, yang B, cari atribut penghubung antar tabel. Ya, atribut ya, cari atribut penghubung antar tabel. Atau nasabah dengan rekening dihubungkan oleh atribut ID nasabah. Kita pahami bahwasanya di dalam yang menghubungkan antara tabel rekening dengan tabel nasabah adalah ID nasabah. Kenapa? ID nasabah itu ada di dalam tabel nasabah, ada juga di dalam tabel rekening. Nah, yang kedua, sedangkan rekening dan cabang dihubungkan oleh atribut kode cabang. Di sini kita tahu bahwasanya yang menghubungkan antara tabel rekening dengan tabel cabang itu adalah kode cabang. Kenapa? Kode cabang itu ada di dalam 2 tabel rekening dan juga tabel cabang. Ya. Nah, yang ketiga kita buat query-nya. Nah, ini langkah yang terakhir nih. Kita buatkan query-nya.
Dari sini kita pahami, gitu ya. Dari sini kita pahami nih. Dari setiap yang saya beri tanda merah itu adalah kata-kata utama yang harus kita pahami. Nah, seperti menampilkan nama nasabah, berarti kita itu hanya akan menampilkan nama nasabah saja. Dan kita harus paham nama nasabah itu ada di tabel mana, gitu ya. Ada di tabel nasabah, gitu ya. Oke, dari praktikum sebelumnya saya selalu mengisyaratkan atau saya selalu menginisialkan masing-masing tabel. Misalnya seperti ini ya, tabel utama kan tabel rekening, saya ibaratkan menjadi tabel A. Kemudian tabel nasabah, saya ibaratkan menjadi tabel B. Kemudian tabel cabang, saya ibaratkan menjadi tabel C. Sehingga kita akan menyederhanakan penulisannya gitu ya. Kita harus ingat di sini gitu ya. Jadi tabel rekening saya ibaratkan menjadi tabel A, tabel nasabah saya ibaratkan menjadi tabel B, dan tabel cabang saya ibaratkan menjadi tabel C. Kita harus pahami di sini. Sebelum kita membuatkan query-nya. Oke. Dari sini, karena kita hanya akan menampilkan nama nasabah, berarti kita akan menampilkan di kode B. Gitu ya. Misalkan di sini kan ada nasabah. Ini kan tentu kita tahu bahwa nasabah itu kan tabel B ya, kita inisialisasikan. Berarti di sini kita tulis B. Gitu ya. B. Nama nasabah. From cabang, rekening, kemudian nama nasabah. Oke, saya praktikan ya di sini ya. Kita akan praktikan. Sorry. Saya akan perhatikan terlebih dahulu. Kita pahami di sini ya. Kita pahami, saya ibaratkan dulu di sini tabel rekening. Saya menjadikan tabel A, kemudian tabel nasabah, saya jadikan ibaratkan menjadi tabel B, dan tabel cabang, saya ibaratkan menjadi tabel C. Ingat ya, nah, kita harus paham di sini. Nah, karena saya akan menampilkan nama nasabah, ingat nama nasabah itu ada di dalam tabel B. Ada di dalam tabel B. Oke, sehingga begini, select, ya. Kalau saya sebutin dulu deh nama tabelnya ya. Karena nama itu ada di dalam tabel nasabah, maka di sini nasabah dot nama nasabah. Gitu ya. Cukup itu aja. Kenapa? Karena kita hanya akan menampilkan nama nasabah saja. Tetapi tabel yang terlibat itu ada 3. Kenapa? Itu berhubungan dengan syarat yang akan kita perlukan. Syarat yang pertama adalah misalnya bukan syarat ya, tetapi nama nasabah itu kan dalam tabel nasabah, berarti kita akan mengklasifikasikan yang pertama adalah tabel nasabah. Yang kedua adalah tabel rekening, yang ketiga adalah tabel cabang. Kenapa kita memerlukan tabel cabang? Karena itu akan dijadikan sebagai syarat untuk menampilkan nama nasabah yang ada di Kota Bandung. Segini ya, from di sini rekening, boleh rekening dulu. Kemudian di sini saya koma boleh. Di sini kalau kita tidak akan inisialisasikan ya, tidak akan inisialisasikan dulu. Yang pertama from rekening, yang kedua nasabah, yang ketiga cabang. Oke. Where. Nah, ini where yang pertama nih. Where yang pertama, kita harus merelasikan antara tabel rekening dengan tabel nasabah. Rekening dan nasabah itu dihubungkan oleh apa? ID nasabah. Rekening, ID nasabah. Sama dengan kita akan menampilkan setiap nama nasabah yang ID nasabahnya itu ada di dalam tabel rekening dan juga ada di dalam tabel nasabah. Berarti di sini ID nasabah. Nah, di sini ada tambahan N. Dan syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah kita harus merelasikan antara rekening dengan cabang. Artinya kita akan menampilkan setiap nama yang kode cabangnya itu ada di dalam tabel cabang. Berarti di sini rekening, kode cabang, oke, kode cabang sama dengan di sini cabang, kode cabang. Ini baru syarat yang pertama nih. Maksudnya kita belum menentukan syarat yang pertama, menentukan syarat-syaratnya. Ini baru menggunakan fungsi where. Kenapa? Karena masih ada dua syarat yang harus kita penuhin. Yang pertama, saldonya harus di atas 20 juta. Itu syarat pertama. Berarti di sini N. N, saldo itu ada di tabel mana? Harus ingat teman-teman. Saldo itu ada di tabel mana? Ada di tabel rekening.
rekening saldo. Apa syaratnya saldonya? Di atas 20 juta. Ini syarat pertama. Syarat yang keduanya apa? Kita akan menampilkan setiap nasabah atau nama nasabah yang saldonya di atas 20 juta dan ada di kota Bandung. Berarti cabang di sini ya. N. Oh, sorry di sini N dulu ya. N di sini cabang apa di sini? Nama kota berarti ya. Nama kota. Kita cek dulu ya. Nama kotanya itu nama apa namanya? Kita harus tahu dulu nama filenya ya. Nama filenya di sini adalah kota. Nah, berarti kota ya. Nama filenya itu adalah kota. Di sini kota. Kota. Kota sama dengan Bandung. Nah, kita tutup. Kita harus pahami dari sini. Ini adalah syarat. Where ID nasabah ada di dalam tabel rekening dan ID nasabahnya pun ada di dalam tabel nasabah. Jadi hanya akan menampilkan setiap ID nasabah yang ada di dalam tabel rekening dan ID nasabah yang ada di dalam tabel nasabah. Jadi jikalau dari keduanya tidak ada yang sama itu tidak akan ditampilkan. Jadi kalau misalnya ID nasabah hanya ada di dalam tabel rekening, sementara di tabel nasabah itu tidak ada, itu tidak akan ditampilkan. Begitupun yang ini, syarat yang selanjutnya yaitu kode cabang. Harus ada kode cabang di dalam tabel rekening dan juga harus ada kode cabang di dalam tabel cabang. Jadi kalau kode cabangnya misalnya A01, misalnya gitu ya, A01, maka ini itu harus ada di dalam tabel cabang dan harus ada di dalam tabel rekening. Oke. Yang selanjutnya, syarat yang diharuskan nih, rekening saldo harus di atas 20 juta. Yang selanjutnya adalah nama kotanya harus di Bandung. Ini syarat yang selanjutnya terakhir. Oke, coba kita enter ya. Coba kita enter. Siapa saja? Oh, berarti nasabah bank ini yang saldonya di atas 20 juta dan tinggal di Kota Bandung, cabangnya Kota Bandung adalah hanya Hani. Oke, kita buktikan ya di sini ya, kita buktikan. Sini select bintang from rekening. From rekening gitu ya. From rekening. Kita satu-satu dulu ya di sini. Nah, kita coba cek di sini yang di atas 20 juta siapa aja di sini. Nah, C003. Kita kan nggak tahu. Oh, ini kode bank ini kan kita belum ada namanya nih. Nah, oke. Kalau kita ingin tahu bagaimana caranya, gitu ya. Begini caranya. Select di sini. Kemudian kita ibaratkan tabel rekening adalah tabel A gitu ya. Tabel nasabah adalah tabel B. B di sini nama nasabah. Kemudian kita perlu lagi ID nasabah itu ada di dalam tabel rekening, misalnya ID nasabah. Dari sini dulu ya, kita tampilkan dulu semuanya ya. Sini berarti A ID nasabah, kemudian B nama nasabah, kemudian yang selanjutnya adalah A saldo, kemudian kita perlu nama ya, nama nasabah berarti udah, saldo sudah, kemudian saya perlu kode cabang, sini A kode cabang, saya pun perlu nama cabang, itu di tabel C ya, kota ya, kota. Di sini from rekening, kemudian from nasabah, kemudian from cabang. Tadi where apa di sini? Rekening. Di sini ID nasabah sama dengan di tabel nasabah, berarti kan B ya. ID nasabah. Oke, N di sini N rekening, kode cabang sama dengan di dalam cabang dot kode cabang. Selanjutnya syarat yang selanjutnya yaitu N rekening saldo di atas 20 juta, N di sini N cabang. Nah,
Nah, kita nggak nah, cabang dot misalnya di sini kota. Kota sama dengan Bandung. Ini ada ID nasabah. ID nasabah, select A ID nasabah. Oh, sorry ya. Sebentar. Saya ada kesalahan pengetikan ini. Oke, saya di sini saya menggunakan A ya. Harusnya di sini itu ada ini ya. Nah, sebentar. Nah, ini ibaratkan menjadi A. Sorry ya. Di sini menjadi B dan di sini menjadi C. Oke, where, from, and ke Bandung. And sebentar di sini and rekening. Di sini ID nasabah. ID nasabah sama dengan nasabah dot ID nasabah. Coba kita cari. Rekening kode cabang sama dengan cabang kode cabang. Oke. Sini ada error that username R rekening kode cabang from rekening A. Nah, rekening A, nasabah B, kemudian cabang C. N rekening kode cabang sama kode cabang, N rekening sama nasabah. Ini apa ya? Sebentar ya, rekening ID nasabah sama dengan nasabah. Ini harusnya sudah benar ya. Select. Sebentar, sebentar manual. Oke, saya akan coba buat dari ulang ya. Nah, ini misalnya nasabah, oke. Kemudian from. Nah, oke. Sini kemudian ini diganti dengan A ya. Ini ganti dengan A. Kemudian di sini dengan nasabahnya itulah tabel B. Oke, kemudian coba di sini N. Nah, di sini A-nya adalah kode cabang. Saya ganti menjadi kode cabang sama dengan menjadi C kode cabang. Saya coba ya. Coba kembali. Harus benar ya. Niat NA di nasabah NB.
Oke, saya akan ulangi ya. Ini kita akan menampilkan ID nasabah, kemudian menampilkan juga nomor rekening. Sehingga kita harus pahami bahwasanya si ID nasabah itu ada di dalam tabel nasabah dan nomor rekening itu adalah ada di dalam tabel rekening. Sementara syarat yang akan dijadikan sebagai standar untuk menampilkannya yaitu kota Surabaya ada di dalam tabel cabang. Nah, jadi ada 3 buah tabel yang akan kita relasikan. Sehingga yang kita tampilkan adalah ID nasabah dan nomor rekening. Select, kita ingat ID nasabah ada di dalam tabel rekening, ada juga di dalam tabel nasabah. Kita tinggal pilih salah satu, mau diambil dari tabel nasabah atau mau diambil dari tabel rekening, itu tidak jadi persoalan. Saya ambil dari tabel nasabah saja. Nasabah, kemudian ID nasabah. Kemudian kita akan menampilkan nomor rekening, itu ada dalam tabel rekening. Rekening, kemudian nomor rekening. Oke, nomor rekening. Jadi ada nomor rekening. Oke. Kemudian kita enter. Kemudian from, kita harus ingat tabel apa saja yang terlibat. Yang pertama adalah tabel rekening sebagai tabel utama. Yang kedua adalah tabel nasabah. Yang ketiga adalah tabel syarat, yaitu tabel cabang. Tabel cabang. Kemudian where. Kemudian ID nasabah harus sama dengan ID yang ada dalam tabel rekening. Berarti di sini rekening. ID nasabah. Kemudian sama dengan nasabah, ID nasabah. N. Di sini N-nya apa? Berarti kode cabang yang ada di dalam tabel rekening sama dengan kode cabang yang ada dalam tabel cabang. Rekening, kode cabang. Oke. Sama dengan cabang, kode cabang. Oke. Kemudian N, syarat terakhir. Harus ingat, syarat terakhirnya adalah kotanya harus ada di kota Surabaya. Berarti di sini cabang, kota sama dengan Surabaya. Inilah syarat yang terakhir. Jadi, kita akan menampilkan ID nasabah, akan menampilkan juga nomor rekening, dengan syarat cabangnya itu ada di kota Surabaya. Oke, kita enter. Berarti yang dihasilkan dari sini adalah hanya untuk nomor rekening 004 0002 123. Hanya satu berarti. Coba kita cek di sini. Benar tidak? Yang misalnya yang hanya di dalam di kota Surabaya itu adalah hanya kode ID nasabah CD004 ya. Di sini kita sudah cari tadi ya. Nah, di sini kita lihat. Nah, kotanya hanya Surabaya. Benar nggak kodenya CD04? Nah, ini benar. Nah, namanya Kiki. Jadi, yang ID nasabahnya yang ada di kota Surabaya, kode cabangnya ada di kota Surabaya adalah untuk ID nasabah CD04 dengan nama nasabahnya Kiki dengan saldonya 20 juta dan kode cabangnya adalah D123. Oke, nah saya kira itu ya untuk pembahasan yang merelasikan 3 buah tabel secara sekaligus dengan menggunakan fungsi clause where. Mudah-mudahan kalaupun secara singkat ada manfaatnya buat teman-teman sekalian semuanya sehingga dapat digunakan pada saat teman-teman nanti baik di tempat kerja maupun di tempat yang lainnya. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Silahkan kirimkan kritik, saran, dan komentarnya baik secara langsung maupun melalui YouTube gitu ya. Sekian dari saya, Habil Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.